warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara bedah soal FISIP. Itu semangat dan respon Bapak Ibu sekalian terhadap teman kita yang akan membedah soal sangat diperlukan sekali supaya lebih hidup kelas kita, lebih lebih enjoy, lebih enak, lebih meriah. Dari itu Pak Jati direkam. Syukur. Baik, kita buka saja acara ini dengan bacaan bersalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Untuk orang untuk mukadimahnya bahasa Arab Pak Dede. Untuk Bahasa Inggris. habis and blessing the prophet itulah terusin lah. Enggak. Yang pertama bedah soal ini akan dibedah oleh pembedah kita, yakni seorang pembedah dari Pangandaran. Mau siapa dulu? Ladies first. Boleh sih atau varian? Telangkung, mangga telangkung. Pembedah yang saya lebih condong ke varian dulu, boleh? Mangga. Ya. Mangga. Bu Desi yang kedua ya. Ya, siap. Siap. Nggak apa-apa, Bu Desi, saya pertama. Nggak apa-apa, ya. Ikhlas, Pak. Kepada Bapak Rian Dewangga Purba yang ini silakan waktu dan tempat silakan untuk membedah soal seluas-luasnya. Yang lain responsif ya. Ini Baik, terima kasih Pak Dede waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berdiskusi bersama untuk membahas soal-soal yang alhamdulillah hari ini saya mungkin kebagiannya kisi-kisi indikator nomor 71 sampai 77. Jadi mungkin mohon koreksinya Bapak Ibu semua, mohon maaf, mohon izin untuk mempresentasikan indikator tersebut. Nanti kalau banyak kesalahan mohon koreksinya mungkin. Siap dikoreksi. Suara saya jelas Pak, Bu, kedengarannya? Jelas, sangat bagus sekali. Tinggal bernyanyinya nanti. Ice breaking nih bernyanyi ya Pak. Aduh, saya waktu biasa ice breaking. Sebentar Pak, Bu, saya tampilkan. Harus berian lagi ice breaking. Es nanang. Biasa es breaking. Es nong-nong. Nah, Bu Anis, berarti Bu Anis yang segernya Bu Anis. Gimana Bapak? Gak fokus lihat showcase yang seger-seger. Seger-seger nih sambil jaga kopsis. Alungkeun, hiji alungkeun. Opo alungkeun teh opo. Ngahulang Bu Anis diajak ngomong Sunda mah Pak Jati. Lemparin satu atau Titelnya lemparin. Pak, kasih titel. Beda circle. Baik, terima kasih Varian yang sudah memaparkan. Belum Pak, sabar belum. Ya, sudah ada Pak. Belum. Ada. Bentar. Bagus sekali nih.
anu Buria ieu mah ieu nata. Anu apa ya? Pantesan Barian. Tadi fotonya Siap, siap. Aya gambar bunga gini pantesanan nama. Baik ibu-ibu, pada kesempatan kali ini saya akan membedah kisi-kisi indikator 71. mau si eta jangan. Aya nu cuma 2, Pak. Mohon Bu. Udah muncul ya, Ibu? Ini share screen-nya? Betul. Iya, sudah. Ya, baik. Kita akan membahas indikator 71 sampai 77. Indikator. Nah, indikator. Yang pertama, indikator 71, kisi-kisinya adalah disajikan deskripsi kompetensi mahasiswa dapat menganalisis KI, inti, KD, kompetensi dasar berdasarkan kurikulum 2013 dan 2014 yang revisi. Nah, soalnya, Bapak Ibu semuanya, diberikan deskripsi kompetensi, peserta didik mampu mengidentifikasi permasalahan sosial di lingkungan sekitar dan menyusun solusi kreatif untuk mengatasinya. Berdasarkan deskripsi kompetensi tersebut, bagaimana cara tepat untuk menganalisis kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam kurikulum 2013 yang revisi? A. Kompetensi KI hanya fokus pada pengetahuan teoritis, sedangkan KD fokus pada keterampilan tanpa mengintegrasikan nilai sikap. B. KI berfungsi sebagai panduan umum dalam pembelajaran, sementara KD merinci aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik. C. KI dan KD tidak terkait satu sama lain dan dapat berdiri sendiri dalam kurikulum. D. KI mengatur pembelajaran berbasis hasil, sementara KD hanya mengukur sikap dan perilaku peserta didik. Kira-kira yang mana ya, Bapak Ibu jawabannya? D. Apa ya? Yang mana? C. KD itu kompetensi dasar ya Bu, bukan Krisdayanti. Kalau saya ada. Kira-kira yang mana Bapak Ibu jawabannya? B. Hasilnya D. D. Yuk. Pas. Bebek. Mau ada mau soal lagi canterang ya jawabannya yang mana ya? Ya, kita lihat sama-sama jawabannya. Jawabannya B. KI berfungsi sebagai panduan umum dalam pembelajaran, sementara KD merinci aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik. Penjelasannya, pada kurikulum 2013 yang telah direvisi, kompetensi inti atau KI adalah pernyataan umum yang menggambarkan capaian pembelajaran yang harus dimiliki peserta didik, mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan kompetensi dasar, menjabarkan lebih detail hasil belajar yang harus dicapai pada setiap mata pelajaran sesuai dengan KI. Itu ya Bapak Ibu. Panduan umum berarti ya Pak? Iya. Lanjut. Lanjut, kita ke soal indikator nomor 72. Disajikan contoh IPK mahasiswa dapat menentukan kriteria IPK yang bermuatan tuntutan pembelajaran abad 21 serta penguatan pendidikan karakter. Fajri.
kita lihat soalnya. Nah, diberikan contoh indikator pencapaian kompetensi atau IPK berikut. Mahasiswa mampu menggunakan teknologi informasi untuk mengembangkan solusi kreatif dalam menyelesaikan masalah sosial. Berdasarkan IPK tersebut, kriteria manakah yang paling mencerminkan tuntutan pembelajaran abad 21 dan penguatan pendidikan karakter? A. Apa, Pak? C. Mahasiswa hanya memanfaatkan teknologi untuk mencari. Bukan. A. Mahasiswa mampu menggunakan teknologi informasi hanya untuk kepentingan akademik dan tugas kuliah. Enggak jadi A, Pak. Bukan. B. Mahasiswa mampu berpikir kritis dan menggunakan teknologi informasi untuk merancang solusi inovatif yang berdampak positif. Sepertinya B ini jawabannya. Bisa jadi B ya. Bisa jadi ya. Halo D. Coba yang D apa? Mahasiswa mempelajari teknologi informasi secara individu. Tidak. Ya udah B. Tidak. Baik, kita lihat jawabannya. Iya, B. Mahasiswa mampu berpikir kritis dan menggunakan teknologi informasi untuk merancang solusi inovatif yang berdampak positif bagi masyarakat. Penjelasannya, kenapa pilihannya B? Karena menekankan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas, literasi digital, serta aspek pendidikan karakter yang mencakup tanggung jawab sosial dan penerapan ilmu untuk kesejahteraan masyarakat. Begitu ya, Bapak Ibu. Lanjut ini. Atau masih ada yang mau didiskusikan? Lanjut. Kita ke indikator yang 73. Kisi-kisinya. Ini jelas ya kelihatannya? Kelihatan Bapak Ibu? Jelas. Baik. Disajikan data dan informasi tentang usia peserta didik antara 7 sampai 17 tahun. Mahasiswa dapat menentukan teori perkembangan intelektual peserta didik. Jadi kisi-kisinya, indikatornya disajikan data informasi tentang usia peserta didik 7 sampai 17 tahun. Mahasiswa dapat menentukan teori perkembangan intelektual peserta didik. Ya, tentang teori pembelajaran kayaknya. Ya, contoh soalnya. Diberikan data mengenai usia peserta didik antara 7 hingga 17 tahun berdasarkan teori perkembangan intelektual menurut Piaget. Pada tahap perkembangan manakah peserta didik usia 7 sampai 11 tahun berada? A. Tahap sensori motor. B. Tahap praoperasional. C. Tahap operasional konkret. D. Tahap operasional formal. C. A. Saya juga C kayaknya ini. Lebih A. Tapi D. C. Kita lihat jawabannya Bapak Ibu. C. Tahap operasional konkret. Salah. Penjelasannya, menurut teori perkembangan kognitif Piaget, anak-anak berusia 7 hingga 11 tahun berada dalam tahap operasional konkret di mana mereka mulai berpikir logis tentang objek nyata dan situasi konkret, namun masih kesulitan dalam konsep abstrak. Abstrak itu yang tidak bisa digambarkan mungkin ya, Bu ya? Abstrak masih dibayang-bayang. Masih dibayang itu yang tidak digambarkan. Tidak nyata. Tidak nyata. Jadi ngabayangkeun wungkulnya mau ngarti budak 7 tahun. Nah. Ngabayangkeun. Oh ya, Bapak Ibu. Nugelis. Menurut Piaget. Kalau kognitif itu lebih ke pengetahuan mungkin ya, Bapak Ibu? Iya. Nah, Ustaz. Baik, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Indikator 74. Disajikan studi kasus terkait dengan tindak tawuran pelajar
Mahasiswa dapat menelaah teori perkembangan moral peserta didik. Kita ke soalnya. Diberikan studi kasus berikut. Seorang pelajar berusia 15 tahun terlibat dalam tawuran antar sekolah. Ketika ditanya alasannya, pelajar tersebut mengatakan bahwa dia mengikuti teman-temannya karena merasa jika tidak ikut dia akan dianggap pengecut dan diolok-olok. Berdasarkan teori perkembangan moral Kohlberg, pada tahap manakah perkembangan moral pelajar tersebut? A. Tahap prakonvensional, orientasi hukuman dan kepatuhan. B. Tahap prakonvensional, orientasi kepentingan diri sendiri. C. Tahap konvensional, orientasi kesesuaian dan persetujuan. D. Tahap pasca konvensional, orientasi prinsip-prinsip etika universal. B. Mencoba menjawab B. Ya, B. Tahap prakonvensional, orientasi kepentingan diri sendiri. Baik, kita lihat Duluan. Yuk, survei membuktikan. Jeng-jeng. C. Tahap konvensional, orientasi kesesuaian dan persetujuan. Beri salah. Penjelasannya, menurut teori perkembangan moral Kohlberg, pelajar yang berperilaku sesuai dengan norma sosial untuk mendapatkan persetujuan atau menghindari cemoohan teman-teman berada dalam tahap konvensional, khususnya orientasi kesesuaian dan persetujuan, di mana tindakan didasarkan pada ekspektasi kelompok dan hubungan interpersonal. Jadi tindakannya didasarkan atas persetujuan umum mungkin. Jadi lamun seseurna kedah ngiring, jadi kudu ngiring sesuai kebiasaan umum yang dilakukan karena takut diasingkan mungkin. Menurut saya varian menurut Kohlberg. Duka orang mana ya Pak eta? Nu pasti sanes orang Pangandaran. Sanes orang Pangandaran. Komo orang cik kalau juga aya namanya eta. Orang Blitar. Orang Blitar. Teman Bu Anis. Nah, Bu Anis aya nami Kohlberg di Blitar. Aduh, gak paham aku, Pak. Bu Anis ada nama Kohlberg di Blitar, nama orang Kohlberg di Blitar. Nggak ada ya, Bu? Sepertinya ada. Harusnya Bu Anis dinyalain subtitlenya yang di bawah itu. Yang CC nanti muncul. Udah saya translate bahasa Indonesia, Bu Anis. Enggak. Baik, kita lanjutkan. Kali tambahin aplikasi subtitle Pak Jati. Lanjutkan apa? Lanjut Arian, maaf. Baik. Kita lanjutkan. Indikator 75 kisi-kisinya disajikan studi kasus atau data informasi terkait dengan kehidupan peserta didik di lingkungan dan sekolah atau masyarakat. Mahasiswa dapat menelaah teori perkembangan emosional peserta didik. Soalnya diberikan studi kasus berikut. Seorang siswa berusia 13 tahun terlihat mudah marah dan sering merasa cemas di sekolah ketika menghadapi ujian atau berbicara di depan kelas. Di rumah, siswa ini juga sering bertengkar dengan orang tua dan saudara-saudaranya meskipun masalah yang dihadapi tergolong kecil. Berdasarkan teori perkembangan emosional, bagaimana cara terbaik untuk memahami situasi emosional siswa tersebut? A. Siswa sedang berada pada tahap perkembangan emosional yang stabil dan tidak membutuhkan perhatian khusus. B. Siswa sedang mengalami tantangan dalam pengelolaan emosi dan membutuhkan dukungan untuk mengembangkan keterampilan pengendalian diri dan regulasi emosi. C.
Siswa menunjukkan tanda-tanda kedewasaan emosional yang sehat karena mampu mengekspresikan kemarahan dengan jelas. Dan D, siswa hanya mengalami masalah emosional di sekolah sehingga faktor keluarga tidak relevan untuk dipertimbangkan. Kira-kira yang mana? B. 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 Siswa sedang mengalami tantangan dalam pengelolaan emosi. B ya Bapak Ibu? Yes. Ya, betul. Saya kunci jawabannya. Survei Kunci, Pak. membuktikan. Survei membuktikan. Ding 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 ding. Itu jalan ah. Udah malah B. Guys, Siswa sedang mengalami tantangan dalam pengelolaan emosi dan membutuhkan dukungan untuk mengembangkan keterampilan pengendalian diri dan regulasi emosi. Nah, karena mungkin tadi suka marah-marah di rumah, dengan marah-marah nggak jelas. Penjelasannya, pada usia remaja 13 tahun, anak sering mengalami perubahan emosional yang intens. Teori perkembangan emosional menyatakan bahwa pada tahap ini, mereka sedang belajar untuk mengelola dan mengatur emosi mereka. Dukungan yang tepat, termasuk pembelajaran tentang pengendalian diri dan regulasi emosi, sangat penting dalam membantu siswa melalui masa-masa ini. Jadi membutuhkan dukungan untuk pengendalian diri dan regulasi emosi. Begitu ya Pak, Bu. Jika nu ngerti wae. tinggi nih Pak, tinggi. Lanjut. Indikator berikutnya. Indikator 76. Diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa tanpa menyebut nama gaya belajar dalam pembelajaran. Mahasiswa dapat menentukan konsep dasar tentang teori belajar behavioristik. Nah, ini tentang teori belajar behavioristik. Pas. Pas. Seperti di Pertamina, pas. behavioristik apa behavioristik sih? BH. BH ya. Biha. Biha. Nah, Behavioristik. Tulisan nama BH, Bu. Behavioristik. Kira-kira ke salam Jumat. ada salah baca kayak kemarin di menu. Behavioristik mungkin dibaca nama. Soalnya, dalam sebuah kelas, siswa belajar melalui pengulangan dan penguatan. Guru memberikan pujian atau hadiah setiap kali siswa berhasil menjawab soal dengan benar. Sementara, koreksi dan pengulangan diberikan ketika siswa melakukan kesalahan. Berdasarkan deskripsi tersebut, konsep dasar dari teori belajar behavioristik yang digunakan adalah A. Pembelajaran berbasis kognitif yang menekankan proses berpikir kritis. B. Pembelajaran berbasis sosiokultural yang menekankan interaksi sosial. C. Pembelajaran berbasis penguatan dan hukuman yang menekankan perubahan perilaku. D. Pembelajaran berbasis konstruktivisme yang menekankan pengetahuan diri oleh siswa. Konstruk. Jatuh D tadi. B. D. Konstruk. Konstruk. Tolong B. baca yang benar. Sosiokultural. Sosiokultural, Pak Dede sosiokultural. Baik, Tapi B kita lihat tadi C. C. Buria, pembelajaran berbasis penguatan dan hukuman. Jadi dihukum. Gujuminah D. Antara Oke. ajeng D, timbang. Antara A jeung D. Baik, kita Nah, lihat tapi siga nama D, siga nama. jika nama D. C. Perubahan perilaku. D. Jawabannya C. Aduh. Salah, eh. Hah? Hukuman? Pembelajaran berbasis penguatan dan hukuman yang menekankan perubahan perilaku. Penjelasannya, teori belajar behavioristik bisa salah. Menik itu Pak ya.
Teori Bisa, belajar behavioristik menekankan bahwa pembelajaran terjadi melalui penguatan, reinforcement, dan hukuman atau punishment yang bertujuan untuk membentuk perubahan perilaku. Ujian atau hadiah adalah contoh penguatan positif yang dapat meningkatkan frekuensi perilaku yang diinginkan. Sedangkan koreksi atau hukuman adalah upaya untuk mengurangi atau menghilangkan perilaku yang salah. Jadi mungkin hukuman juga tidak selalu dipandang negatif ya. Ya, betul. Jadi hukuman juga bisa untuk merubah perilaku supaya siswa itu mentaati aturan yang sudah diberlakukan di sekolah. Ada bertolak belakang dengan yang di Kurmer kalau nggak salah. Kalau yang hukuman itu sangat dilarang atau gimana gitu, saya pernah baca. Tapi nggak tahu tuh teori apa. Nah, gimana itu teman-teman? Katanya yang di Kurmer itu bertolak belakang. Ini kan konteksnya kita ke-13 kan, bukan Kurmer. Enggak, ini mah jadi teori behavioristiknya apa menurut teori belajar behavioristik mungkin Pak. Jadi Kurmer mah sudah tidak memakai teori ini berarti. Soalnya kisi-kisinya mengarah ke teori behavioristik. Teori pembelajarannya. Tapi mungkin menurut saya hukuman itu masih diperlukan asal dalam batas-batas kewajaran dan tidak kasar, tidak ini gitu maksudnya. Abi sering. Soalnya kalau lamun begitu kayak kalah ke anak-anak teh meremehkan. Abi sering Pak, hampir tiap hari. Saya pernah pernah baca di modul yang CGP gitu ada guru itu bertindak sebagai teman, guru itu bertindak sebagai apa, guru itu bertindak sebagai penghukum atau apa gitu, tapi saya lupa penjelasan lebih rincinya gitu. Itu yang di modul CGP yang kemarin. Iya. Ya itu masukannya Bapak Ibu. Kalau mungkin ada ini pendapat yang lain dari Bapak Ibu semua. Ya. Kalau kurang remah lebih nanti Abi mah teu tiasa ningali ka Bapak Ibu ieu teh da katutupan ku presentasi. Tapi varian ningali ku Abi. Kita mulai dengan YouTube. Makanya tadi lebet 2 akun tapi kalah ngahiung geuning kalah. Izina di launan suarana Pak Aryan. Ohon. Andai. Kalau di aku mah, ini mah aku sendiri ya. Aku sendiri mah jadi bentuk hukuman apalagi di anak-anak SMP yang super dupernya dibilang kuduna budak TK tapi udah SMP gitu kan. Ya minimal ngasih hukumannya itu enggak kayak waktu zaman kita masih sekolah. Betul. Abi mah nu osok mah sinah mulungan sampah keliling sekolah. Itu kan mendidik ya, Bu ya? Itu sering hampir. Maksudnya mungkin hukuman diperlukan tapi jangan dalam bentuk fisik atau dalam bentuk kasar mungkin gitu. Nggak seperti Barreto ke orang-orang digebuk ku pangebug gitu. Varian berarti pernah Abi mah teh. Undur bengkung pangebugna, Bu. Kalau saya mah biasanya guru itu bertindak sebagai teman gitu. Jadi mungkin Pak Jati lebih lebih humanis, lebih lebih senang mungkin mengedepankan kasih sayang gitu. Nah betul, menyayangi istri orang. Istri orang gitu. Pendekatan. Itu mah tidak termasuk pembahasan ya, tidak ngiring-ngiring gitu. Pak Jati beda bab eta mah, kuduna bab saha nu kamari teh. Poligami. Iya tah. Poligami saha kamari eta. Rindu bojone wong. Rindu bojone wong. Direkam loh itu Pak Jati.
Bu, Bapak Ibu, atau masih ada yang mau didiskusikan? Lanjut. Lanjut. Ya, Ya, indikator Bu. terakhir. Bukan saya. Indikator terakhir. Diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa tanpa menyebut nama gaya belajar dalam pembelajaran. Mahasiswa dapat menentukan konsep dasar tentang teori belajar kognitif. Baca deh. Soalnya, seorang siswa mampu memahami materi lebih baik ketika ia diberi kesempatan untuk menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Siswa ini cenderung mengorganisasi informasi dalam bentuk peta konsep dan sering mengajukan pertanyaan untuk memperjelas pemahamannya. Berdasarkan deskripsi tersebut, konsep dasar teori belajar kognitif yang digunakan adalah A. Pembelajaran melalui pengulangan dan penguatan tanpa perlu memahami konsep. B. Pembelajaran yang menekankan perubahan perilaku melalui stimulus dan respon. C. Pembelajaran yang menekankan pada proses mental internal seperti pengorganisasian informasi dan pemrosesan pengetahuan. Dan D. Pembelajaran berbasis interaksi sosial untuk memahami konteks pembelajaran. Duh, hese soal-soalnya. C yang paling panjang C. C. Bu Anis C. Bisa menentukan jawaban dari yang paling panjang. Idem Bu Anis, idem. Jurus terakhir Pak itu. Yes. Pembelajaran yang menekankan pada proses mental internal. A. Ada yang jawab A. Pembelajaran melalui pengulangan. B. Bu Anis, idem. Nah, kita lihat saja jawabannya. C. Pembelajaran yang menekankan pada proses mental internal seperti pengorganisasian informasi dan pemrosesan. Saya mau ikut-ikut Bu Anis. Teori Bu Anis bisa dipakai di nanti. Berarti pilih jawabannya yang paling panjang ininya. Iya, saya mau ikut-ikutan. Penjelasannya yang paling panjang. Penjelasannya, teori belajar kognitif menekankan pentingnya proses mental internal dalam pembelajaran, seperti bagaimana seorang mengorganisasi, memproses, dan mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Dalam teori ini, belajar dipandang sebagai proses yang aktif di mana siswa mengkonstruksi pemahaman melalui pemrosesan informasi. Begitu panginten Bapak Ibu. Ada yang perlu didiskusikan? Sudah cukup, Pak. Lanjut. Cukup. Sebentar. Ya, Dosen saha ya, Bu Ria? Dosen deh. Tadi waktu aku baru gabung itu ada video Pak Dede. Oh, itu share screen. Pak Dedenya share screen. Lebih luas. Itu gambaran Kelas kompre ya? mana gabung jika abi teh? Kompre pertising Pak Dede teh. Baik Bapak Ibu semua, itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang salah mungkin mohon dikoreksi. Ada yang perlu didiskusikan atau cukup? Sudah bagus varian itu soalnya Mantap, dan tampilannya sangat luar biasa. Abi mah sesah soalnya itu. Tuh, nu bikin soal ge susah, komo abi. Sesah abi mah itu soalnya. Bagus varian. Ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu Desi. Iya. Mohon atur Terima nuhun kasih varian. Silakan Bu Desi. Langsung
Langsung. Sekedap Bapak Ibu. Atas ayah. Ada kopi. Iya Bu Desi, es breaking dulu, es breaking. Es breaking. Speaking Buria. Ya, apa ge? Ketempuhan wae. Chicken. Bagian Pak Dede, abi wae speaking. Es breaking dulu ya Bu Desi. Mohon. ABCG. Oh, Pak. ABCG sesungguhnya. Kalau saya bilang kiri, maka yang si kepalanya ke kiri ya. Kalau kanan berarti ke kanan. Ya. Kemudian ABCG. Nanti kebalikan ya. Kemudian kebalikan kalau nggak salah. Bu orang ngerti. Kebalikan. Kalau kebalikan berarti kalau bilang kanan berarti ke kiri ya. Kalau bilang kiri berarti ke siap. Kanan. Jangan Bapak Siap. Ibu memposisikan diri. Sebagai anak ABCG sesungguhnya kanan. Sesungguhnya ini kan Sungguhnya mah kiri. Mana kanan ya? Kanan ya. Acung kiri, kanan. ya kiri ya Pak. Ya kan kiri. kiri tadi Pak Dede. Ih, Abi kanan ya. Oh, mau tanya. Yap. Cukup lah. Sepuguh Pak Dede. ini mau nari. Varian deh, nyanyi. Nyanyi atau nyanyi? Nah, varian. Musik Pak Sok Jati. kami nyobian Bapak Ibu. Sok. Sok. Siapa? Ya Bu Desi wios ya. Iya sok siap. Sok. Yuk, siap. Kami Mundur ya, tinggal di tangan mundur. Menuju emak. Ketika itu Pak. Ya. Ini tangan kanan, ini tangan kiri. Kalau saya ngangkat tangan kanan, nanti yang bernyanyi Bu Dakwatul, Bu Jumina, Pak Mahrus, sama Bu Desi, Bu Ria, nyanyi lagu Balonku. Kalau saya angkat tangan kanan, ini tangan kanan. Ya. Nanti kalau saya angkat tangan kiri, Bu Melawati, Bu Anis, Bu Dede, Pak Jati, Pak Dede, sama Bu Nisa nyanyi lagu apa ya? Potong bebek. Potong bebek, boleh potong bebek. Potong bebek sate. Nah, Apa tadi balonku ya? yang Ganti kelompok we satu jadi domba nyanyi kuring. tangan kanan, domba kuring panjang teing. Nah, yang kalau saya angkat tangan kanan nanti nyanyi balonku, kalau saya angkat tangan kiri nyanyi potong bebek ya. Ya. Jadi siap? Siap. Baik, saya angkat tangan kanan. Balonku Balonku ada 5 rupa Nyanyi. warnanya. Saya angkat tangan kiri. Salah Potong bebek. bebek. Potong bebek. Tadi kuali. Nona minta Sedang. Saya angkat tangan kanan. hijau Balonku kuning ada biru. 5. Saya angkat tangan kiri. Bohong deui. Kanan kiri. Aduh. Oh jadi melanjutkan ya Pak ya? Iya, melanjutkan bae Bu rambut. Nyapu deui. Yakin lupa ya. Konsentrasi. Oke, dilanjut Bu Desi, mohon maaf. Siap. Ya, Mau Bu Desi. Pemaparannya yang mohon sekedap. energik dan
Semangat. Teh milu ngecas teh. Atos ayah Bapak Ibu. Taca. Ayah Bu, Ayah, file. Bu. File. Ini ayam di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin membedah ya Bapak Ibu. Membedah apa, Bu? Bedah kisi-kisi. Oh, kirain bedah apa? Emang hoyong Saya bedah Taca. naon berarti? Tacan, Bu. Belum, Bu, belum muncul. Oh, Tacan. Belum keluar. Kalau sudah dibedah biasanya keluar, Bu. Pikirnya kemana-mana. Tuh Keluar kan. naon? Nutup. Aduh, Bu. Jela wihan deui nya. Ya. Santai, Bu Desi, abaikan Pak Jati, abaikan. Ya. Santai, Bu Desi, santai. Mohon, Pak. Santai. Grogi Bu Desi. Oh iya, udah Terus saya kan Bapak Ibu, saya Tacan. Tacan, Bu. Ning tak Ning Tacan wae nya. Tacan dibedah meureun, Bu. Atos. Wah, terus dibedahna tadi wengi. Atos. Bu Ria bedah, Bu Ria. Atos saya. Atos Acan. Acan. Aduh, ning Tacan wae. Dibedah heula, Bu, karek keluar. Kumaha atuh ini? Share screen. Pak Dede. Bantuan Pak Dede. Share screen. Nah, ayeuna Nah, Pak. diklik eta Bu informasi. Nah, aya Bu. Atos aya. Aya. Dibedah. Aya Bu Desi. Kuning kemasan. Ayah, Bu. Ya, Ben. dibedah. Kisi-kisi soal UP indikator 78 sampai 84. Indikator 78 diberikan deskripsi tentang gaya belajar peserta didik tanpa menyebut nama gaya belajar dalam pembelajaran. Mahasiswa dapat merumuskan implikasi teori belajar konstruktivis dalam pembelajaran PAI. Pertanyaannya, peserta didik lebih mudah memahami dan mengingat informasi jika mereka dapat terlibat dalam kegiatan praktis dan diskusi kelompok. Mereka sering membutuhkan kesempatan untuk menjelaskan kembali materi pada orang lain dan lebih suka belajar melalui pengamalannya daripada sekedar membaca atau mendengarkan penjelasan. Berdasarkan deskripsi tersebut, manakah dari berikut ini yang paling sesuai dengan implikasi teori belajar konstruktivistik dalam pembelajaran PAI? A. Menyiapkan bahan ajar berupa teks yang detail dan peserta didik untuk mempelajarinya secara mandiri. B.
Menggunakan metode ceramah di mana materi disampaikan secara langsung oleh guru tanpa melibatkan peserta didik secara aktif. Menyusun aktivitas pembelajaran yang melibatkan diskusi kelompok dan proyek praktis di mana peserta didik dapat menerapkan diskusikan konsep-konsep PAI secara langsung. Memberikan latihan soal yang banyak dan meminta peserta didik untuk menyelesaikannya tanpa adanya pembahasan kelompok. Mengadakan simulasi atau role di mana peserta didik dapat mempraktikkan konsep-konsep PAI dalam situasi yang menyerupai kehidupan nyata. Yang mana? Yang paling panjang. Yang paling panjang. Jawabannya. Benar. Penjelasannya karena teori konstruktivis kan pembelajaran aktif dan pengamalan langsung dalam memahami konsep. Deskripsi gaya belajar peserta didik menunjukkan mereka belajar lebih baik ketika terlibat langsung dalam aktivitas praktis dan diskusi. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Konstruktivisme aktif yang belajar. Ya. Mencerminkan pendekatan konstruktif. Lanjut. Indikator 70. Diberikan deskripsi tentang gaya belajar peserta didik tanpa nama gaya belajar dalam pembelajaran. Mahasiswa dapat merumuskan inti teori belajar humanistik dalam pembelajaran PAI. Pertanyaannya, peserta didik ini lebih mudah memahami materi ketika mereka merasa dihargai dan diakui sebagai individu yang unik. Mereka cenderung bersemangat ketika diberi kesan untuk mengeksplorasi topik sesuai dengan minat pribadi mereka dan merasa lebih terlibat ketika mereka dapat mengaitkan pembelajaran dengan tujuan pribadi dan nilai-nilai yang mereka anggap penting. Berdasarkan deskripsi tersebut, manakah dari berikut ini yang paling sesuai dengan implikasi teori belajar humanistik dalam pembelajaran PAI? A. Menggunakan tes standar untuk mengevaluasi pengetahuan peserta didik secara objektif tanpa mempertimbangkan minat atau kebutuhan pribadi mereka. B. Mengembangkan proyek pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk mengeksplorasi topik PAI sesuai dengan minat dan nilai-nilai pribadi mereka, serta memberikan umpan balik yang positif dan C. Menetapkan kurikulum yang ketat dan seragam yang harus diikuti oleh semua peserta didik tanpa memberikan kebebasan untuk mengeksplorasi minat individu mereka. D. Lakukan pendekatan pengajaran yang didominasi oleh ceramah sedikit atau tanpa interaksi personal dengan peserta. Dan yang E. Menggunakan metode pembelajaran yang sangat terstruktur dengan instruksi yang sangat rinci, tidak memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk membuat keputusan tentang proses pembelajaran mereka. Yang mana? B. Apa jadi milu-milu nyong? Idem beria, idem. B. Yang paling panjang. Betul, yang B jawabannya. Mengembangkan proyek pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk eksplorasi topik PAI sesuai dengan apa Pak? Dengan lanjut dan nilai-nilai pribadi mereka, serta memberikan umpan balik yang dan membangun. Ini jawaban yang benar, penjelasannya ini. Dilanjut, Bapak Ibu. Lanjut. Indikator 80. Diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa tanpa menyebut nama gaya belajar. Dalam pembelajaran, mahasiswa dapat menentukan jenis teori belajar
sosial. Pertanyaannya, siswa ini cenderung belajar dengan lebih baik ketika mereka dapat melihat dan meniru tindakan orang lain. Mereka seringkali memperoleh pengetahuan baru dengan mengamati bagaimana orang lain menyelesaikan tugas atau menghadapi situasi, dan kemudian mencoba melakukan hal yang sama dengan bimbingan atau tanpa bimbingan lebih lanjut. Berdasarkan deskripsi tersebut, jenis teori belajar sosial apakah yang paling tepat menggunakan pendekatan ini? Yang A, teori belajar konstruktivistik. B, teori belajar holistik. C, teori belajar kognitif. Teori belajar sosial atau pembelajaran sosial atau observasional. E, teori belajar behavioristik. Yang mana? BH. Jawabannya benar yang D, Pak. Teori belajar sosial. Ya, karena yang seringkali dikaitkan dengan Albert Bandura, gimana bacanya ya, menekankan pentingnya belajar observasi dan peniruan. Bandura. Ya, Albert. Dilanjut atau ada yang mau didiskusikan? Lanjut. Indikator 81. Diberikan kasus pembelajaran, mahasiswa dapat menilai penyusunan IPK berorientasi pada abad 21. Pertanyaannya panjang-panjang. Dalam sebuah kasus, seorang mahasiswa menyusun indeks kumulatif atau IPK dengan mempertimbangkan berbagai aspek kompetensi yang relevan untuk abad ke-21. Kasus tersebut mencakup penilaian tidak hanya berdasarkan nilai tradisional, tetapi juga keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan kemampuan beradaptasi. Berikut ini adalah pernyataan mengenai penyusunan IPK yang berorientasi 21. Mana dari pernyataan berikut yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut? A. IPK hanya mencerminkan nilai rata-rata dari ujian akhir semester untuk setiap mata pelajaran tanpa mempertimbangkan keterampilan non-akademis. B. IPK didasarkan pada penilaian akhir di setiap mata pelajaran dengan penambahan nilai ekstra untuk keterampilan soft skill yang dinilai secara terpisah dan tidak terintegrasi dalam IPK. C. IPK mencakup nilai akademis serta evaluasi terhadap keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan kemampuan beradaptasi yang diukur melalui proyek, presentasi, dan kerja kelompok. D. IPK menghitung nilai-nilai dari tugas rumah dan kuis tanpa menilai kontribusi peserta didik dalam aktivitas di luar kelas atau kolaboratif. Dan E. IPK hanya mempertimbangkan hasil ujian standar dan tidak memperhitungkan perkembangan kompetensi personal dan sosial mahasiswa di luar kurikulum akademik. Yang mana jawabannya? Nggak tahu, tapi saya paling panjang. C. Jawabannya saya betul. Betul. Hanya C. IPK mencakup nilai akademis serta evaluasi terhadap keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan kemampuan beradaptasi yang diukur melalui proyek, presentasi, dan kerja kelompok. Penjelasannya, IPK yang berorientasi pada abad 21 bertujuan untuk mencerminkan kompetensi lebih luas daripada hanya nilai akademis tradisional. Ini masuk keterampilan penting seperti berpikir kritis, kreativitas,
kolaborasi, dan kemampuan beradaptasi yang relevan dalam kerja dan kehidupan modern. Jadi jawabannya benar yang C. Lanjut. Lanjut. Indikator 82. Disajikan informasi tentang proses pembelajaran PAI. Mahasiswa dapat menentukan prinsip-prinsip pembelajaran untuk mencapai profil pelajar Pancasila yang sesuai. Pertanyaannya, dalam suatu proses pembelajaran pendidikan agama Islam, seorang pengajar berusaha mencapai profil pelajar Pancasila dengan menerapkan berbagai prinsip pembelajaran. Profil pelajar Pancasila mencakup karakteristik seperti berakhlak mulia, gotong royong, berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. Nah, ini pernyataan-pernyataannya. 1. Pengajar yang melibatkan diskusi tersebut tentang nilai Pancasila dan aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. 2. Proyek kolaboratif di mana mahasiswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas yang berhubungan dengan masalah dan moral, mempromosikan kerjasama dan saling membantu. 3. Pendekatan aktif di mana siswa didorong untuk eksplorasi ide-ide baru dan menyelesaikan masalah dengan bimbingan minimal dari guru. 4. Evaluasi berbasis portofolio yang mengukur perkembangan siswa dalam aspek spiritual, sosial, dan kognitif sepanjang proses pembelajaran. Manakah dari prinsip-prinsip tersebut yang paling sesuai dengan informasi yang disajikan? C. A. Yang mana? Yang C, Bu Desi. Menggunakan diskusi terbuka. C. Lihat. Kita lihat jawabannya. Benar. Yang betul. Ada kolaboratifnya. Penggunaan metode diskusi terbuka. Kolaborasi, pendekatan aktif, dan evaluasi berbasis portofolio. Lanjut. Indikator 83. Diberikan contoh perilaku peserta didik dalam pembelajaran PAI di kelas. Mahasiswa mampu menelaah definisi generasi Z dan generasi Alpha. Sudah tahu Bapak Ibu pengertian generasi Z dan Alpha? Generasi Pak Dede. Tahu, itu bukan generasi saya. Pertanyaannya, di kelas, peserta didik ini aktif menggunakan perangkat digital untuk mencari informasi tambahan terkait materi pembelajaran. Sering berbagi konten yang relevan melalui media sosial dan menunjukkan minat yang tinggi dalam berbagai pendapat serta bertanya secara langsung kepada pengajar melalui platform digital. Mereka juga sering bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas-tugas berbasis teknologi. Berdasarkan contoh perilaku peserta didik tersebut, manakah definisi yang paling tepat untuk menggambarkan generasi peserta didik ini? A. Yang mana? Apakah A generasi baby boomer? Abi Dede. Generasi E. D, Bu. D. Jawabannya. D. Abi Dede. Jawabannya D. Generasi Z. Ya, betul. Generasi yang lahir antara 1997 sampai 2012. Bapak Ibu lahir tahun berapa? 93. Sebutkan pada dia, sebutkan isi 80. Jengok. Lanjut. Terakhir ini indikator 84. Diberikan contoh-contoh aktivitas
pembelajaran PAI di kelas. Mahasiswa mampu mengurai karakteristik generasi Z dan generasi Alpha. Diberikan contoh. apanya? Tinggi. Satu, aktivitas digital interaktif. Mahasiswa menggunakan aplikasi pelajaran berbasis teknologi untuk mengerjakan tugas dan kuis secara online, serta berpartisipasi dalam forum diskusi virtual dengan teman sekelas. Kedua, menggunakan media sosial untuk pembelajaran. Siswa berbagi artikel, video, dan pelajaran melalui platform media sosial, serta berdiskusi mengenai topik PAI dalam grup online. 3. Pembelajaran berbasis proyek. Siswa bekerja dalam kelompok untuk membuat presentasi multimedia tentang topik PAI, menggunakan berbagai alat digital untuk dan pembuatan konten. Berdasarkan contoh aktivitas pembelajaran tersebut, manakah karakteristik berikut yang paling sesuai dengan generasi Z dan generasi Alpha? Generasi Z memiliki keterampilan digital yang tinggi, cenderung menggunakan teknologi untuk belajar dan berkolaborasi secara online. Sementara generasi Alpha masih dalam tahap awal perkembangan keterampilan digital dan lebih banyak bergantung pada pembelajaran tatap muka. Bukan itu. Bukan. Yang mana? B. Bukan. B. Generasi Z dikenal dengan ketertarikan pada aktivitas fisik dan permainan tradisional, sedangkan generasi Alpha lebih suka belajar dari buku dan materi cetak tanpa melibatkan teknologi. Tidak. Yang C, lihat. Generasi Z lebih pelajaran yang didominasi oleh ceramah langsung dan interaksi tatap muka dengan guru, sedangkan generasi Alpha lebih suka aktivitas teknologi yang melibatkan multimedia dan kolaborasi digital. Yang D, bisa jadi. Generasi Z lebih banyak terlibat dalam kegiatan sosial dan offline, sedangkan generasi Alpha menunjukkan minat utama dalam teknologi canggih dan perangkat digital sejak usia dini untuk aktivitas pembelajaran. Ya. Yang E, generasi Z memiliki preferensi untuk belajar secara individual dengan sedikit interaksi sosial, sedangkan generasi Alpha lebih suka bekerja secara mandiri dan tidak terlalu tergantung pada teknologi. Yang mana Bapak Ibu? D. C. Betul. D, ya. E. Oh, D. Jawabannya A. Z memiliki keterampilan digital yang tinggi, cenderung menggunakan teknologi untuk belajar dan berkolaborasi secara online. Keterampilan digitalnya. Ya. Sementara generasi Alpha masih dalam tahap awal perkembangan keterampilan digital dan lebih banyak pada pembelajaran tatap muka. Sekian presentasi dari saya. Bapak Ibu, apa yang mau didiskusikan atau sudah? Sudah. Masih. Udah deh, ada yang ditanyakan. Silakan kalau mau dibahas. Review. Varian membahas apa aja tadi berarti modulnya? Tentang KIKD, terus teori behavioristik, terus tentang apa namanya? Kognitif ya? Iya. Kognitif, humanistik dia. Itu. Generasi modul 2. Modul 2 ya? Teori belajar.
Teori belajar. Oh, mantap Ujum nih. Wih, Bu Mantap. Juma Udah hatam. Tuh, Bu ujung udah sudah hatam. siap kompre. Judul ngeprint tidak sia-sia ya ngeprintnya. Kapan hafal pada terus ngeprint? Ngeprint judulnya eta. Bagus, Mantap. bagus. Judul Print sadaya Bujum. Acan. Daya 2 rimun. Acan. 2000 deh sih, 2000. 2 rim. 50.000 berarti 100.000. 100.000. lumayan. Tintai. Sharing Bapak Ibu boleh. Boleh. Yang kemarin yang kata Pak Galih gening kita teh kan pas PPL. Stop dulu videonya mungkin. Mangga Parian. Jadi jangan direkam. Oke. Halo. Wait Halo. for Stop a dulu. minute. Rekam layarnya. Stop. Wait for 1 Tidak minute, direkam. okay? Oke. Oke.